Kita ngajak berbicara, jadi kalau bicara dengan orang itu tidak cukup kita ngajak bicara akalnya saja, tapi harus kita ajak bicara hatinya. Ada orang ngajak bicara dengan akalnya saja, tapi lupa hatinya. Atau hanya ngajak hatinya saja, lupa akalnya. Jadi kalau kita ingin berbicara kepada seseorang itu juga difahami oleh akalnya, tapi juga jangan lupa caranya menyentuh hati dong. Harus seperti itu. Sholat. Bener, tapi ya gak enak, gak menyentuh hati. Otaknya bener, sholat perintah Allah. Sholat, ngerti ndak? Neraka kau udah sholat. Tuh, bener, tapi hatinya gak diajak bicara. Jadi ajaklah bicara manusia dengan akalnya, tapi ada ngajak bicara hatinya, tapi khayal. Nggak ada kebenaran dan cerita yang menyentuh hati dan sebagainya, yang nggak bisa dijangkau oleh akalnya. Nggak. Sekaligus kita ngajak bicara hatinya sama akalnya. Maksudnya apa? Cara ngomongnya adalah juga yang fasih, secara dohir, bisa dipahami. Kemudian secara batin adalah tidak menyakiti, tidak nyinggung perasaannya, tidak meredahkannya. Ini yang pertama. Kedua adalah di dalam menyampaikan kebenaran, paling tidak bisa lebih dari dua. Paling tidak jangan lupa dengan dua hal. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisanmu sendiri. Harus paham mana apa kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Kalau pengen mengajak orang itu harus ngerti waktu. Kalau kita ingin ngajak pengajian hari Selasa begini ini, jangan hari ini diajak. Barangkali dia belum siap dan sebagainya. Dari beberapa tahun lalu. Atau kalau hari ini belum siap, jangan dipaksain minggu depan. Kalau orang melakukan kesalahan hari ini, jangan ditegur saat itu. Kita harus memilih waktu yang tepat, yang sekiranya bakal didengar oleh dia. Jadi kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Seorang suami lihat istrinya salah di rumah, marahinya tidak nyari waktu. Pas istrinya lagi masak, megang sotil, lagi goreng-goreng, bisa saja minyaknya ke wajah itu nanti. Suami baru pulang capek naik motor, capek megang helm, istrinya cerewet, bisa dilempar helm itu nanti. Kenapa tidak menunda sebentar? Memang suaminya salah, benar, kasih minum yang seger dan sebagainya, dipijitin, abang, adik mau ngomong nih. Oh, apa sih sayang? Ntar dulu. Di situ. Jadi kita perlu ngomong itu waktunya, jangan mentang-mentang kebenaran langsung diucapkan saat itu, dimuntahkan oleh hatinya orang. Harus tahu waktunya dong. Mungkin tidak bisa ngikut pengajian hari ini karena kita ngasih taunya habis maghrib langsung. Kita salah. Semuanya harus kita rencanakan kapan kita akan menyampaikan kebenaran yang kita berikan atau melarang kebatilan yang saat ini harus dihindari. Pertama. Yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisanmu sendiri. Jangan sok. Artinya itu siapa yang akan kita kasih tahu. Bisa kita mentolong dengan orang lain. Kalau memang kapasitas, mungkin senioritas, mungkin gini loh maksudnya. Kalau aku yang ngomong kayak nggak bakal didengar deh. Ya, jangan dipaksain. Sok mentang-mentang dakwah, yang penting Allah yang menyampaikan. Ya tapi kan ada perhitungannya dong. Anda siapa ini? Dia punya pangkat tinggi dalam sebuah tatanan kehidupan. Lah kita orang kecil, mau nasihati dia, lucu. Ditertawai siapa kamu? Kan begitu. Jadi kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisanmu sendiri. Akan tapi bisa saja melalui orang lain, atau tidak dengan lisanmu tapi dengan catatan kasih. Kirim surat yang baik, assalamualaikum ya akhi, gimana kabar, baik, lagi ngapain? Semoga senggang nih, kalau Selasa jangan lupa doain, saya mau berangkat nih pertama, doain biar saya istiqomah. Nanti setelah ada kabar gembira, kasih kabar ini, pakai surat dulu, atau ngajak pakai surat. Surat cinta, surat kebaikan, ini diantaranya sama. Seorang suami, seorang istri kalau ngingetin suami hati-hati. Jangan langsung, abang nggak boleh begitu, nggak boleh bang, haram, dosa neraka. Diam kau, mau tinggal makan aja. Nah gituin. Akan tapi ada assalamualaikum abang tercinta, kasihku, hatiku, kehidupanku, mas mesta, dan sehingga ngomong ini mau ngomong apa sih? Abang, adik mau ngomong nih sini. Kalau salah, adik mohon maaf dan seterusnya. Kalau benar, semoga ini adalah bermanfaat untuk kita semuanya. Abang, saya dengar abang katanya kerjanya adalah di tempat begini-begini.
Abang kalau marah jangan lanjutin dulu deh, pakai gambar love 16. Maksudnya ada caranya, semuanya ada. Nanti suami itu mau marah lihat istrinya nggak ada, mau marah senyum, marah senyum, marah senyum. Ini berlaku dalam segala kehidupan. Orang kadang sok dalam menyampaikan, mentang-mentang congkak, sholat, apalagi dengan gayanya seolah dia sudah ahli ibadah punya surga. Enak orang lihatnya, surga nggak sendiri, nah gitu. Itu seperti itu ya. Baik, ini anak muda yang semangat untuk mengajak teman-temannya, paling tidak dengan 3 hal yang Buya sampaikan tadi ya. Yang pertama adalah ajak bicara akal dan hatinya. Yang kedua adalah di saat engkau menyampaikan kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Kemudian yang satu lagi adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisanmu sendiri. Itu cara-cara untuk menyampaikan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.